Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video kali ini hadir dengan kisah sang penakluk pincang yang mengguncang dunia. Sosok tersebut adalah Timur Leng. Kisahnya tidak banyak diungkap ke dalam catatan buku sejarah UNESCO dan Globe Award. Namun namanya tetap abadi dalam ingatan umat Islam sebagai penyeimbang ajaran Islam meski ia sendiri sebagai penganut agama lain. Bayangkan jika seorang pria pincang yang lahir dari suku kecil di Asia Tengah, tetapi dalam beberapa dekade berhasil membangun kerajaan yang meliputi Persia, India Timur, serta Asia dan bagian Asia Tengah. Nama aslinya adalah Timur bin Taragai bin Barlas, tetapi dunia juga mengenalnya sebagai sebutan Timur Leng atau Tamerlane. Ia adalah penakluk yang tak kenal ampun, pemimpin militer jenius dan sekaligus pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Bagaimana seorang pria dengan fisik yang tidak sempurna mampu menaklukkan dunia? Inilah kisahnya. Timur Leng lahir pada tahun 1336 di Kes dekat Samarkand atau Uzbekistan. Ia berasal dari suku Barlas keturunan Turko-Mongol yang sebelumnya merupakan bagian dari pasukan Genghis Khan. Meskipun bukan keturunan langsung Khan, Timur Leng mengagumi strategi militer Mongol dan mengadaptasinya dalam karir-karirnya. Sejak muda, Timur sudah menunjukkan bakat dalam seni berperang. Namun sebuah insiden membuatnya pincang seumur hidup. Beberapa sumber mengatakan ia terkena panah di kaki saat bertarung melawan suku lain. Dari sinilah julukan Leng, pincang dalam bahasa Persia. Kemudian sebutan itu melekat pada dirinya. Di masa mudanya, dunia Islam dan Mongol sedang terpecah belah. Setelah kemunduran kekaisaran Ilkhanate di Persia, banyak wilayah yang tidak memiliki pemimpin yang kuat. Timur melihat ini sebagai peluang. Ia mulai bersekutu dengan tokoh-tokoh yang kuat dan akhirnya mengambil alih kekuatan di Transoxiana, sekarang adalah negara Uzbekistan. Pada tahun 1370, Timur memproklamirkan dirinya sebagai penguasa dan mengklaim sebagai pewaris Genghis Khan. Alasan utamanya sebagai penerus Genghis Khan bukan tanpa alasan, karena ia berhasil menikahi salah satu wanita bangsawan yakni Sarai Molkanun, istri utama Timur yang berasal dari keturunan Genghis Khan. Pernikahan ini memperkuat klaimnya sebagai pewaris bangsa Mongol dan kerajaan-kerajaannya. Meskipun ia bukan keturunan langsung, namun ia tidak mengambil gelar Khan karena bukan keturunan langsung, melainkan menyebutnya dengan sebutan Amir atau pemimpin dan pemerintah senama keturunan Mongol yang masih tersisa di masanya. Timur Leng dikenal dengan ciri fisiknya yang pincang yang menjadi salah satu fitur yang paling mencolok dalam penampilannya. Hal ini bukan hanya sebuah kecelakaan biasa, melainkan merupakan bagian terpenting dari latar belakang hidupnya yang berhubungan dengan perjalanan hidup dan karir militernya. Timur Leng menjadi pincang akibat cedera yang ia alami saat ia muda. Ketika ia masih muda, Timur Leng pernah terluka dalam sebuah pertempuran kecil. Ia ditembak dengan panah yang mengenai kakinya dan menyebabkan cedera yang serius. Meskipun fisiknya cacat, Timur Leng tidak membiarkan hal itu menghalanginya untuk mencapai ambisi-ambisinya. Justru, pincangnya menjadi simbol ketangguhan dan keteguhan hatinya. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol ketidakmampuan fisik yang tidak bisa membatasi kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin dan penakluk yang hebat. Bahkan, ia dikagumi. Terkadang citra fisiknya yang pincang seringkali digunakan sebagai simbol kekuatan melalui keterbatasan-keterbatasan. Dalam budaya Timur, tampaknya ada pandangan bahwa seseorang yang memiliki cacat fisik dari lahir, namun tetap mampu menjadi seorang pemimpin dan penakluk yang hebat. Timur dianggap lebih luar biasa. Hal ini mungkin memberikan Timur Leng sebagai status khusus di mata pasukannya. Ia melihatnya sebagai pemimpin yang mengatasi keterbatasan fisik dan menjadi seorang dan semangat juang yang berbeda. Kecacatan fisik Timur Leng mungkin juga mempengaruhi mentalitas dan cara berpikirnya dalam membangun kekuasaan. Dalam sejarah,
Banyak tokoh besar yang mengalami semacam trauma atau keterbatasan fisik yang justru memotivasi mereka untuk membuktikan kemampuan mereka dalam ranah lain. Penaklukan dan kekejaman Timur Leng. Timur memulai serangkaian kampanye militer yang sangat brutal. Ia menghancurkan Persia, menyerang dinasti Mamluk di Suriah, dan menaklukkan Kekaisaran Delhi di India, dan bahkan menghadapi Kesultanan Utsmaniyah. Pengepungan Isfahan pada 1387, Timur membantai sekitar 70.000 penduduk dan membangun menara dan tengkorak mereka. Kekalahan tersebut membuat Timur menghancurkan pasukan Utsmaniyah dalam pertempuran Ankara dan menangkap Sultan Bayezid yang kemudian meninggal dalam pertengkaran tersebut, sehingga pasukan Timur menjarah Delhi dan meninggalkan kehancuran total pada 1398. Timur Leng adalah salah satu penakluk terbesar dalam sejarah Islam, tetapi juga salah satu kontroversial. Ia berasal dari suku Turko-Mongol Traksonia. Pada tahun 1405, Timur Leng berencana menyerang dinasti Meng di Tiongkok. Namun, sebelum kampanye dimulai, ia jatuh sakit dan meninggal dalam perjalanannya. Kemudian kerajaan Timurid yang ia bangun perlahan-lahan mulai melemah setelah kematiannya. Tetapi warisannya tidak hilang begitu saja. Cicitnya, Ulugh Beg, menjadi ilmuwan dan astronom terkenal. Sementara itu, Kekaisaran Monghal di India yang didirikan oleh Babur juga mengklaim keturunan dari Timur. Timur dikenal sebagai pemimpin yang sangat cerdik dan manipulatif. Ia sering menggunakan taktik tipu daya dalam peperangan seperti berpura-pura mundur untuk menjebak musuh. Kemudian ia menerapkan strategi bumi hangus untuk menghancurkan kota-kota yang menolak tunduk agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Meski terkenal brutal, Timur juga menggunakan intrik politik pernikahan untuk memperkuat aliansinya dengan berbagai suku dari kerajaan-kerajaan. Timur Leng membawa para pengrajin, arsitek, dan ilmuwan dari wilayah yang ditaklukkan ke Samarkand. Ia membangun Masjid Bibi Qanim, salah satu masjid terbesar di dunia saat itu, dan akhirnya Samarkand menjadi pusat ilmu pengetahuan terutama di bawah pemerintahan cucunya Ulugh Beg yang mendirikan observatorium terkenal. Akhirnya Timur mengklaim sebagai pembela Islam, tetapi ironisnya ia sering menyerang kerajaan Muslim seperti Kesultanan Utsmaniyah dan Mamluk. Ia tak segan untuk mengusir Syiah dari Persia, tetapi juga di saat yang sama ia menindas beberapa komunitas Sunni yang menentangnya. Setelah kematiannya, wilayah yang ia taklukkan terpecah, tetapi keturunannya seperti Babur, pendiri dinasti Monghal, tetap melanjutkan warisannya. Namun demikian, pengaruh Timur juga terasa di Eropa, di mana kehancuran yang sering ia sebabkan terhadap Kesultanan Utsmaniyah memberikan kesempatan bagi bangsa Eropa untuk berkembang lebih jauh tanpa tekanan dari Turki. Meskipun Timur Leng tidak pernah memeluk Islam dan menganggapnya dirinya sebagai seorang Muslim bermazhab Hanafi. Dalam sebuah pandangan, Timur Leng pernah menganut agama Islam dan menganggap dirinya sebagai seorang Muslim dan bermazhab Imam Hanafi, yang merupakan mazhab dominan di kawasan Asia Tengah saat itu. Ia sering menggunakan gelar Gurkani yang menandakan hubungannya dengan keturunan Mongol. Dalam berbagai surat dan piagamnya, ia menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman, meskipun keislamannya tetap dipertanyakan oleh para pengikutnya. Jadi meskipun Timur Leng adalah seorang Muslim, tindakan ini seringkali lebih didasarkan pada ambisi politik dan kekuasaan dibandingkan semata-mata pada ajaran Islam. Hal ini membuatnya menjadi sosok kompleks dan penuh kontradiksi dalam sejarah Islam. Penyebab kematian Timur Leng atau Tamerlane pada tahun 1405 masih menjadi perdebatan dan subjek spekulasi di kalangan sejarawan. Salah satu teori yang paling diterima adalah bahwa Timur Leng meninggal karena sakit atau infeksi pada tahun 1405 ketika ia sedang mempersiapkan ekspedisi besar-besaran militer untuk menyerang Cina. Kemudian ia jatuh sakit secara tiba-tiba. Beberapa sumber sejarah menggambarkan bahwa ia mengalami demam tinggi dan kondisi tubuhnya memburuk dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini dapat disebabkan oleh infeksi atau penyakit yang mungkin lebih mematikan pada masa itu tanpa adanya pengobatan yang memadai. Timur Leng dikenal dengan kecintaan dan ambisinya untuk menaklukkan wilayah yang sangat luas, dan ia sering memimpin pasukan dalam kondisi-kondisi yang sangat melelahkan. Kehidupan yang penuh dengan pertempuran, perjalanan jauh, dan kekerasan mungkin telah
mempengaruhi kesehatannya. Stres fisik dan mental yang berat dari kehidupannya yang penuh pertempuran bisa jadi berkontribusi pada kematiannya. Meskipun ini masih sebuah spekulasi. Namun, pendapat teori lain yang mengaitkan kematian Timur Leng dengan kondisi psikologis atau emosionalnya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Timur Leng mungkin merasa tertekan karena kegagalannya untuk melanjutkan rencananya untuk menaklukkan negeri Cina yang merupakan cita-cita terbesarnya. Rasa kecewa atau stres mental mungkin turut mempengaruhi kondisi kesehatannya. Namun hingga kini, penyebab pasti kematian Timur Leng tetap tidak bisa dipastikan dengan akurat. Meskipun demikian, kematian yang menandai berakhirnya era kepemimpinan yang sangat luar biasa ini, dan kerajaan yang ia dirikan segera terpecah setelah kepergiannya. Semoga kisah ini menjadi spirit umat Islam untuk berjalan dan menegakkan agama Allah. Meskipun fisiknya cacat, namun Timur Leng membuktikan bahwa ia bisa mengguncang dunia dengan akalnya yang sangat jenius. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.